Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas materi ujian KSM 2022 untuk menyambut persiapan KSM tahun 2023. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke soal nomor pertama. Seorang anak dapat menghafal Al-Quran melalui metode mendengarkan ayat-ayat Al-Quran secara berulang-ulang. Walaupun anak tersebut belum bisa membaca huruf hijaiyah, metode ini sering kita dengar dengan istilah talaqui. Proses tersebut juga dapat ditemukan pada perilaku burung, di mana banyak anak burung yang mengikuti suatu pola suara induknya. Perilaku burung tersebut dinamakan A. Conditioning, B. Imprinting, C. Trial and Error Learning, dan D. Social Learning. Baiklah, kita bahas satu persatu. Soal nomor 1 membahas tentang perilaku hewan. Yang pertama adalah conditioning. Perilaku hewan conditioning adalah suatu proses pembelajaran di mana perilaku hewan dapat dipengaruhi atau diubah melalui pemberian stimulus dan konsekuensi yang terkait. Conditioning ini biasa digunakan dalam mempengaruhi perilaku hewan. Dibagi menjadi dua, yaitu classical conditioning dan operant conditioning. Yang pertama adalah conditioning klasik, yaitu hewan belajar mengasosiasikan stimulus yang awalnya netral dengan stimulus lain yang secara alami menimbulkan suatu respon refleks atau emosional. Nah, dalam proses stimulus ini, stimulus yang awalnya netral menjadi sebuah pertanda atau isyarat yang dapat memicu respon yang sama dengan stimulus asli. Contohnya, Pavlov melakukan eksperimen pada anjing yang mengaitkan bunyi lonceng dengan makanan. Awalnya, bunyi lonceng tidak menimbulkan respon pada anjing. Namun, setelah diulang berkali-kali, bersamaan dengan memberikan makanan, maka anjing belajar mengasosiasikan lonceng dengan makanan dan mulai menunjukkan respon makanan, seperti mengeluarkan air liur ketika mendengar bunyi lonceng. Yang kedua adalah conditioning operant, yaitu perilaku hewan dipengaruhi oleh konsekuensi yang terkait dengan perilaku tersebut. Jika perilaku tersebut menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan atau diinginkan, maka perilaku tersebut cenderung diperkuat dan akan lebih sering muncul di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika perilaku menghasilkan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan, maka perilaku tersebut akan cenderung dihambat dan akan jarang muncul. Contohnya, ketika seekor tikus menekan sebuah tuas dan menerima makanan, perilaku menekan tuas tersebut diperkuat dan akan lebih sering terjadi di masa yang akan datang. Namun, jika tikus tersebut menerima suatu rangsangan yang tidak menyenangkan setelah menekan tuas, maka perilaku tersebut dapat dihambat. Perlu diketahui bahwa perilaku conditioning pada hewan dapat digunakan untuk membentuk, mengubah, atau menghentikan perilaku yang diinginkan atau tidak diinginkan. Metode ini dalam berbagai bidang seperti pelatihan hewan. Jadi metode ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pelatihan hewan, penelitian perilaku, dan terapi perilaku pada hewan peliharaan. Nah, dengan menggunakan stimulus dan konsekuensi yang tepat, conditioning dapat mempengaruhi perilaku hewan secara efektif. Sekarang kita bahas yang imprinting. Suatu bentuk pembelajaran dengan pengikatan yang cepat dan kuat antara individu hewan dengan objek tertentu, seperti induk atau objek lain yang hadir dalam periode kritis setelah kelahiran atau menetas. Nah, proses imprinting ini terjadi banyak pada spesies hewan, terutama pada hewan yang mengalami perawatan induk yang terbatas atau yang membutuhkan bimbingan untuk bertahan hidup. Nah, pada dasarnya perilaku imprinting ini melibatkan pengembangan ikatan emosional dan kognitif yang kuat antara hewan dengan objek imprintingnya. Proses ini dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat setelah kelahiran atau menetas, dan kecenderungannya akan bertahan sepanjang hidup individu tersebut. Imprinting dapat mempengaruhi perilaku individu dalam beberapa cara, termasuk interaksi sosial, orientasi spesial, pola reproduksi, dan pemilihan pasangan. Nah, perilaku imprinting pada hewan dapat memiliki dampak penting pada kelangsungan hidup dan perkembangan.
Hewan dapat belajar mengenali dan berinteraksi dengan objek atau individu tertentu, memperoleh informasi yang relevan untuk bertahan hidup, dan membentuk ikatan sosial dan produktif yang penting dalam hidupnya. Contoh perilaku imprinting pada bebek misalkan, saat bebek menetas, cenderung mengikuti dan mengasosiasikan objek yang pertama kali dilihat sebagai induknya. Nah, jika objek tersebut adalah manusia, maka bebek menganggap manusia sebagai induknya dan akan mengikuti manusia di sekitar lingkungan. Nah, perilaku imprinting yang lain yang pertama adalah imprinting pada induk. Misalkan, setelah menetas, burung muda akan mengikuti dan terikat pada induknya. Mereka belajar mengenali suara dan penampilan induknya serta memperoleh informasi penting mengenai makanan, menghindari predator, dan komunikasi dengan burung sejenis. Yang kedua adalah imprinting pada suara. Nah, beberapa jenis burung seperti burung kicauan mengalami imprinting pada suara yang didengar selama periode kritis setelah menetas. Mereka akan mengasimilasi dan mengingat pola suara yang terdengar di sekitarnya, termasuk suara burung lain dan lingkungan. Dan suara lingkungan. Nah, hal ini penting dalam pembelajaran vokal dan komunikasi saat dewasa. Yang ketiga adalah imprinting pada tempat bertelur. Beberapa burung seperti burung camar dan beberapa spesies angsa mengalami imprinting pada tempat bertelur. Mereka akan mengingat kembali ke tempat di mana mereka menetas saat mencapai usia dewasa untuk berkembang biak. Nah, ini merupakan mekanisme penting dalam navigasi dan orientasi selama masa migrasi reproduktif. Yang keempat adalah imprinting pada objek bukan induk. Terkadang burung dapat mengalami imprinting pada objek non-induk yang muncul di sekitar mereka selama periode kritis. Misalnya, burung pipit pemain yang sering dianggap sebagai contoh imprinting pada objek bukan induk. Mereka dapat mengikuti objek seperti manusia atau hewan lain yang dilihat saat masih muda dan mengembangkan ikatan yang kuat terhadap objek tersebut. Nah, perilaku imprinting pada burung merupakan adaptasi evolusioner yang penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan sukses reproduksi mereka. Imprinting membantu burung mengenali dan berinteraksi dengan induknya, anggota spesiesnya, suara lingkungan, serta membantu dalam navigasi dan orientasi selama perjalanan migrasi. Yang keempat, kita akan bahas trial and error learning, yaitu pembelajaran dengan mencoba dan kesalahan, trial and error, yaitu suatu bentuk pembelajaran di mana hewan mencoba berbagai tindakan atau respon secara acak untuk mencapai suatu tujuan atau menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Nah, dalam proses ini, hewan menguji berbagai respon dan mengamati konsekuensinya. Kemudian mereka belajar melalui pengalaman dan mencari tindakan yang paling berhasil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya, ketika hewan mencari makanan, maka akan mencoba berbagai cara dan tindakan untuk mendapatkan makanan, seperti menjelajahi lingkungan, mencoba menggali atau memanjat, atau menggunakan alat-alat yang tersedia. Jika hewan berhasil mendapatkan makanan melalui tindakan tertentu, maka akan cenderung mengulangi tindakan tersebut di masa depan. Nah, trial and error learning ini, hewan akan mengandalkan pengalaman langsung dan umpan balik konsekuensi dari tindakannya. Jika tindakan menghasilkan yang diinginkan, maka akan cenderung mengingat dan mengulangi tindakan tersebut. Namun, jika tindakan itu menghasilkan yang tidak diinginkan dan tidak berhasil, maka hewan akan mencoba tindakan lain dalam upaya mencari solusi yang lebih efektif. Selain itu, perilaku tersebut sangat penting dalam adaptasi dan penyesuaian hewan terhadap lingkungannya. Melalui percobaan dan kesalahan, hewan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan untuk bertahan hidup, memperoleh makanan, membangun sarang, atau mengatasi tantangan lingkungan lainnya. Nah, proses trial and error ini membantu hewan menemukan strategi yang paling efektif dan berhasil dalam situasi tertentu. Yang terakhir adalah social learning, yaitu suatu bentuk pembelajaran di mana hewan belajar melalui pengamatan dan interaksi dengan anggota lain dari spesies yang sama. Hewan akan meniru atau mengadopsi perilaku yang diamati dari individu atau kelompok lain dalam populasi. Pembelajaran sosial ini dapat terjadi dalam berbagai konteks dan melibatkan berbagai jenis perilaku. Misalkan adalah imitasi, yaitu hewan dapat meniru tindakan dan perilaku yang mereka amati pada individu lain. Contoh, primata seperti simpanse dapat meniru gerakan dan tindakan yang mereka lihat pada sesama anggota kelompoknya. Yang kedua adalah observational learning. Hewan dapat belajar melalui pengamatan perilaku orang lain dan mengadaptasinya. Misalnya, burung-burung pemakan biji yang mengamati burung lain
dalam kelompoknya menemukan cara-cara baru untuk membuka kulit biji yang keras. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Hewan dapat mengamati keputusan yang diambil oleh anggota lain dan menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan mereka sendiri. Contohnya dalam kelompok kera, individu dapat mengamati anggota kelompok lain memilih makanan tertentu dan mengikuti pilihan tersebut. Yang terakhir adalah budaya. Hewan-hewan sosial seperti primata dan lumba-lumba dapat memiliki tradisi dan budaya yang diwariskan melalui social learning. Mereka dapat mengadopsi perilaku khas dari kelompoknya seperti alat pemecah biji yang dikembangkan oleh kelompok simpanse tertentu. Nah, perilaku hewan social learning ini memungkinkan penyebaran pengetahuan dan keterampilan dalam populasi hewan. Memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memperoleh makanan, menghindari predator, dan mempertahankan hubungan sosial yang kompleks. Social learning juga dapat memengaruhi struktur sosial dan hierarki dalam populasi hewan. Nah, berdasarkan pembahasan di bawah, maka bisa kita tentukan, kita pilih jawaban untuk nomor 1 adalah imprinting. Demikian pembahasan soal nomor 1, sampai bertemu di pembahasan soal berikutnya. Jangan lupa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.